Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam GKM Menyapa pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pasti setiap kita mengenal lagu yang berjudul Makin Dekat Tuhan. Lagu ini sampai sekarang ini sangat memberkati begitu banyak orang. Namun saudara tahu bagaimana lagu ini bisa tercipta? Lagu ini liriknya ditulis oleh seorang yang bernama Sarah Flower Adam. Pada suatu waktu seorang pendeta datang kepadanya. Karena pada waktu itu Sarah adalah seorang artis atau seorang juga pemain teater pada zamannya. Dan ia diberi anugerah oleh Tuhan untuk menulis dan menciptakan karya sastra. Ketika karir keartisannya terhalangi oleh karena kesehatannya, di mana Sarah mengalami satu penyakit, yaitu penyakit tuberkulosis atau TBC. Di dalam pergumulannya ini, kemudian satu hari seorang pendeta datang kepadanya dan menyampaikan apa yang menjadi pergumulan pendeta ini, di mana dia tidak bisa menemukan satu pujian yang akan mendukung khotbahnya, di mana pendeta ini dia akan berkhotbah, yaitu diambil dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Maka kemudian Sarah menuliskan lirik syair daripada tema khotbah yang akan disampaikan oleh pendeta tersebut melalui Kejadian 28 ini, yaitu dengan judul Makin Dekat Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di mana lagu ini dia tulis melalui kisah Yakub. Di saat Yakub sedang menghadapi pergumulan kehidupan, secara khususnya menghadapi saudaranya Esau, maka kemudian di tengah kekalutan hidup yang sedang dia alami, di tengah kecemasan yang sedang dia hadapi, kemudian kita membaca di dalam firman Tuhan ini, di sana dikatakan bahwa Yakub kemudian tertidur dengan berbantalkan batu. Lalu pada malam hari Yakub bermimpi, dia melihat tangga turun dari sorga ke bumi, dan dia melihat malaikat naik turun dari tangga tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba Allah berdiri di sebelahnya dan berkata tentang janji yang ia ucapkan kepada kakeknya Abraham. Mimpi Yakub ini menjadi peringatan keras bagi dirinya, sehingga ketika ia terbangun dan ia berkata, "Sesungguhnya ada Tuhan di sini dan aku tidak menyadarinya." Saudaraku, peristiwa pertemuan Yakub dan Tuhan ini menjadi momentum titik balik bagi Yakub, yang didasarkan bahwa Allah tidak menyangkali sedikit pun tentang janji-janjinya. Yakub tertegur oleh mimpinya sendiri, di mana Allah berbicara kepadanya, di mana Allah
ternyata begitu dekat dengan Dia. Saudaraku, kadangkala beratnya beban yang harus kita pikul, kecemasan, ketakutan yang berlebihan mengenai sesuatu yang mengancam hidup kita, membuat kita tidak lagi bisa memandang Allah pada tempatnya. Pandangan kita terhalangi oleh besarnya masalah yang justru timbul dari kecemasan kita sendiri. Bagaimanakah kita mengatasinya? Momentum pertemuan dengan Tuhan yang indah adalah hal yang tidak boleh terlupakan. Dalam hal ini sekali lagi Yakub membangun sebuah tugu peringatan untuk senantiasa mengingat bahwa Tuhan pernah berbicara kepada dia. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekalipun Yakub dalam kegentaran karena ancaman Esau, tetapi kehadiran Tuhan yang dia rasakan, yang dia alami menjadi kekuatan bagi dirinya. Kehadiran Tuhan menegaskan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Saudaraku, kemudian Sarah yang membuat lirik lagu Makin Dekat Tuhan. Ini pun mendorong dia, membuat dia semakin kuat menghadapi pergumulan yang sedang dia hadapi saat itu. Salib Kristuslah yang menjadi kekuatan kita. Itulah harapan terbesar dalam hidup setiap kita. Sekalipun kita harus memikul salib, tetapi ingat bahwa Kristus dulu pernah menanggung salib yang lebih berat dari apapun juga. Karena itu, setiap kita yang merasakan Tuhan Yesus ada dekat dengan kita, maka salib seberat apapun saudara pikul hari ini, saudara akan merasa mampu dan kuat untuk melewatinya. Persoalannya, sadarkah kita bahwa dalam situasi kondisi apapun, bukankah Tuhan itu dekat dengan kita? Bukankah Tuhan selalu berjanji bahwa aku selalu menyertaimu, aku tidak pernah akan meninggalkanmu? Itu tandanya saudaraku, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jangan biarkan setiap masalah menutupi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jangan biarkan segala kekalutan hidup ini membuat kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan itu dekat dengan setiap kita. Makin dekat Tuhan, itu yang seharusnya kita alami, itu yang seharusnya kita rasakan. Maka kita akan menikmati hidup di dalam ketenangan dan kedamaian, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bagaimana dengan saudara hari ini? Sudahkah setiap kita merasakan bahwa Tuhan itu dekat, makin dekat dengan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin.